Selamat malam malam. teman-teman semuanya yang mungkin lagi di jalan, baru pulang kantor, mau pulang ke rumah Jumat macet. Malam mingguan. Betul, malam Minggu, malam Sabtu, Malam sabar Sabtu. nih udah gak sabar mau ngapel. Pengen jalan-jalan. Halo teman-teman semuanya, selamat malam. Selamat datang di acara BC Awal Summit Online 2025. Ini adalah hari pertama nih teman-teman. Teman-teman adalah orang yang beruntung yang bisa masuk ke Zoom meeting pada malam hari ini bersama dengan aku Reginald Suryanto dan temanku Albert Santoso. Hari ini kita mau bahas apa nih, Bet? Mau bahas yang enteng-enteng kali ya. Seru tapi ya. Seru, Betul. otomatis. Ini kita punya topik yaitu bagaimana kita bisa nabung tanpa nangis bawang, Ricky. Lah, tunggu. Nabung itu kan sebenarnya identik dengan uang kita yang bertambah banyak. Betul. Kenapa Tapi, malah nangis? karena pada umumnya, Ricky, sebenarnya kita nggak rela kayaknya nabung. Bener nggak sih? Tuh, Udah bener kerja juga. dari pagi sampai kadang-kadang sampai pagi, sampai Astaga. malam banget gitu ya. Astaga. Mau spend nggak boleh, mau belanja, aduh sayang. Gitu. Benar, jadi memang itu ya namanya tuntutan hidup. Kita nggak ada yang tahu di masa depan ada apa gitu ya. Makanya kita tetap harus nabung. Di sisi lain mau belanja, tanggal kembar mau check out. Tapi memang benar Bet, bahwa memang datanya itu bilang ya teman-teman, kita bisa lihat nih di slide berikutnya ada data dari Good Stats. Kalau misalnya ternyata 70% orang Indonesia 70% Nggak nabung ya? itu nggak nabung loh. Kenapa itu, Alasannya apa aja gitu kan? Nah, kita bisa lihat juga nih di slide berikutnya bahwa ternyata pertama nih yang paling besar itu adalah karena memang mereka langsung check out. Belanja. Mau check out di keranjang kuning kayak oren kayak apa kayak pokoknya Tanggal kembar. pasti check out. Betul. Gajian habis. Yang kedua ya memang karena uangnya Nggak ada. mohon maaf mungkin kurang atau tidak ada. Tapi kan sebenarnya ya Bet, kalau misalnya belajar dari pengalamanku juga, kadang-kadang tuh uang kurang banyak banget faktornya. Betul. Seperti yang akan kita lihat juga di slide berikutnya nih teman-teman, yang akan diceritain juga sama teman kita nih Albert, bahwa memang ya banyak banget ternyata ya Bet ya, habit-habit yang memang ini tuh nggak penting, tapi kalau dilakukan bikin uang habis. Betul. Bener gak? Betul. Coba dicerita Bet Jadi pengalamannya. gini Regi, kalau menurutku ya, kalau kaitannya dengan nabung kan kita harus lihat uang kita nih. Kalau ngomong nabung, menurutku kita harus sadar diri dulu atau ngaca nih. Sebenarnya apa sih habit-habit yang kebiasaan-kebiasaan buruk apa sih yang terutama berkaitan dengan keuangan kita yang bisa bikin kita itu nggak bisa nabung. Kaitannya seringkali itu kita keluarin hal-hal tuh yang sebenarnya nggak perlu, Reki. Ini contoh pribadi nih ya. Contoh, betul. Buka aib sendiri nih, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Aku paling suka itu kalau ya terutama weekend itu nongkrong, buka laptop, ya dengerin podcast atau ngerjain kerjaan kantor misalkan yang harus dibawa pulang ke rumah itu di kafe. Padahal kan sebenarnya di rumah, ya kan di kamar, tinggal buka laptop ngerjain kan sama. Betul. Tapi kan aduh pengen cari suasana yang beda, lebih chill, cuci mata lah, healing lah, Asik. suntuk. Padahal menurutku itu tuh kita sebenarnya kalau kita tahu hal-hal seperti itu bisa kita kurangin. Karena kan uang yang kita keluarin untuk ngafe kan kita bisa saving. Benar. Gitu. Apalagi kalau misalnya ngafenya tuh tiap hari ya, Iya. pulang kantor, pulang kerja nyari suasana baru ngafe, suasana baru ngafe. Nah. Seminggu udah ada 7 hari itu ya Bet ya. Betul. Sehari keluar kopi 40.000 kali 7 lumayan. berapa tuh? Udah Lumayan 280. Waduh, Betul. bener banget sih, itu setuju juga ya. Benar. Dan dengan cara kita meminimalisir itu Bet, sebenarnya itu juga bisa membantu kita reserve lebih banyak peluru ya, bener ya. Betul Buat sekali. nabung nih Nabung. teman-teman. Cuma kalau memang ternyata ya Bet ya, kita sudah berusaha sedemikian rupa tapi Tuhan berkata lain. Ternyata uangnya tetap tidak Kurang. cukup gitu ya, kurang. Ya mungkin memang itu adalah arahan untuk kita menambah sumber pendapatan. Karena sebenarnya Betul. nggak apa-apa banget loh Betul. untuk kita Betul nambah sumber sekali. pendapatan. Nih Albert, Aku pernah punya nggak? cerita nih. Menarik. Kalau ngomong menambah super pendapatan, kan aku anak rantau nih ya. Kerasa kan kalau anak rantau tuh ya serba cukup gitu. Aku pernah ngalamin untuk cari nambah sumber pendapatan, aku ikut freelance ke IO. Ih, seru banget. Jadi dari hari Senin sampai Jumat memang aku office, Sabtu Minggu aku masuk ke IO. Entah wedding, entah event seminar. Ternyata lumayan Reki. Yang tahu nggak kenapa aku bisa masuk itu dan aku wah ternyata happy. Karena selain aku dapat sumber pendapatan, tambahan pendapatan kan. Kalau aku ikut freelance gitu, apalagi kerja dari pagi, sarapan, makan siang, makan malam, dikasih. Free? Iya. Ih, gak keluar apa-apa dong berarti Iya sehari? kan namanya kerja, tapi dapat makan jadi lumayan banget Regi. Dan itu kalau konsisten,
itu sangat amat berdampak sih menurutku ya, pengalamanku nih pernah aku alamin seperti itu. Jadi buat teman-teman semua untuk menambah sumber pendapatan sebenarnya banyak banget caranya, tapi dan itu menurutku sangat efektif kalau kita mau menambah untuk nabung. Menarik banget tuh teman-teman. Jadi memang yang namanya nabung kan perlu uang, perlu peluru. Dan sumbernya kita bisa dapatkan gak cuma dari pekerjaan utama berarti ya Bet ya. Nah ini kayaknya Albert tuh ceritanya banyak banget ya teman-teman ya. Dan aku juga pengen sharing sebenarnya. Jadi kita langsung masuk aja ke cerita real pengalaman kita berdua gitu ya. Dalam hal menabung kita lihat nih ya teman-teman, apakah Albert menabung beneran sampai nangis bawang. Karena kalau aku beneran nangis bawang sih. Tapi nanti kita cerita journey-nya kita ya Bet ya. Sampai ada di titik, oh nabung tuh udah jadi kebiasaan yang gak susah kok sebenarnya dilakukan. Dan udah gak keluar lagi air matanya, ya berkaca-kaca dikit boleh lah ya. Sakit sih, enggak sakit sih. Kalau ngomong cerita ya Gi, sebenarnya aku pernah punya dream pengen rumah. Ini cerita nih, karena aku punya keinginan waktu itu adalah punya rumah sebelum menikah. Nah itu memang mimpi besarku nih waktu itu kuat. Tahu gak Regi, bukan berarti aku pengen punya rumah terus aku hitung nih, aku mau nabung berapa. Enggak, kalau aku, begitu aku pengen punya rumah, aku malah cari rumahnya dulu. Padahal uang belum punya Regi. Terus tidurin rumahnya? Enggak salah ya. Aku ngelihat rumah dulu. Karena aku punya prinsip gini. Ngelihat rumah, showing rumah, tanya-tanya rumah, itu enggak bayar. Benar. Apa salahnya? Tapi aku coba keliling ke tempat A. Oh rumahnya gini-gini, luasnya segini, harganya segini. Jaraknya segini. Oke, keliling ke tempat B, ke tempat C, ke tempat D. Jadi aku punya gambaran scoop yang jelas nih. Akhirnya aku punya, kelihatan. Ada apa namanya, goal yang kayaknya aku pengen rumah di daerah ini yang luasnya segini. Range harganya keukur nih, gitu. Let's say kita katakanlah ya waktu itu harga propertinya misalkan 1,5 M. Oke, harganya 1,5 M, tapi aku belum punya uangnya. Otomatis kita masuk ke pembiayaan KPR. KPR butuh DP 30%. Harusnya aku punya uang berarti sekitar 400 sampai 450 juta. Padahal tabunganku cuma punya misalkan 50 atau 100. Kurangnya banyak banget ya. Karena aku punya goal yang kuat, aku pengen banget punya rumah. Yang aku alami nih Regi, secara nggak langsung habit dalam pengeluaranku, habit dalam pengelolaan keuanganku, itu ngefek banget. Contoh, misalkan Sabtu Minggu nih, masa pacaran nih, ini istri juga ngalamin nih ya, masa pacaran gitu ya, kita tahu bahwa kita pengen punya rumah. Kita bela-belain, oke, nggak apa-apa, kita pengen nonton, gak usah makan di kafe, pinggiran dulu aja, makan di pinggiran aja baru kita nonton. Yang penting nikmat bersama pasangan, betul? That's right. Betul Asik. sekali. Ya saya mah yang gak punya pasangan gak relate. Mohon maaf. Nah lanjut ya lagi. Jadi sebegitunya. Jadi kita punya, aku punya goal yang kuat, akhirnya aku bisa menyusun. Bahkan aku punya cerita satu lagi nih. Di dalam periode aku nabung nih, aku pernah dapat hadiah handphone. Sedangkan handphoneku yang aku pakai ya masih hidup tapi nggak secanggih handphone yang aku dapat. Harganya lumayan waktu itu, belasan juta. Aku sampai rela untuk nggak ganti handphone yang aku dapat loh, padahal gratis. Betul. Aku lebih milih untuk jual aja ini handphone, mending tabung, saving. Karena aku udah ngejar nih, goalsku apa nih? Oh aku pengen DP rumah, seperti itu. Jadi menurutku ya puji Tuhan dapat ya kecapai. Tapi ini bisa jadi storyku dan aku terus pencapaianku karena aku punya setting goal yang kuat. Financial goal lah kalau aku bilang, akhirnya itu mendrive aku bagaimana aku cara menabung itu. Nah kalau Regi sendiri nih, jangan aku doang nih. Kalau Regi, apa keinginan Regi atau dalam menabung ini gimana Regi? Oke, apalagi single nih ya tadi ya. Betul, single and very happy. Harusnya happy. Tapi gini teman-teman, kalau dari aku pribadi sebenarnya agak jauh nih tujuan keuangannya. Kalau tadi Albert bilang kan mau beli rumah, kalau aku pensiun. Wow. Kenapa mau pensiun sebenarnya begini? Ada waktu itu sempat nonton YouTube ya, nonton YouTube atau sosial media yang lain gitu ya. Kita itu nontonin satu influencer sebenarnya. Dia itu bilang katanya dia itu takut ketika nanti sudah pensiun itu dia nggak bisa hidup. Karena nggak punya uang, karena udah nggak punya penghasilan, karena udah tidak bekerja basically. Nah, buat kita budak korporat sebenarnya gitu ya, bahasanya kan zaman sekarang orang-orang yang kerja di kantor, karyawan gitu ya, itu kan kita hidup selalu bulanan dapat gaji. Once kita sudah tidak bekerja lagi, udah nggak ada gajinya tuh. Betul. Bayangin nih teman-teman, kalau misalnya kita nanti di masa depan ketika pensiun itu tiba, kita tidak punya pemasukan dan kita tidak punya reserve untuk pensiun, aduh gimana hidupnya gitu. Itu sebenarnya pertama kali motivasi itu muncul karena takut ketika pensiun itu nggak bisa hidup. Itulah
pertama motivasinya. Akhirnya dari situ baru ukur. Oke, kalau misalnya aku mau pensiun di umur 55, sekarang umur 27, masih muda, tenang saja, masih panjang perjalanan, tapi memang udah harus siapin dari sekarang kalau buat aku pribadi. Jadi aku udah mulai lihat, oke, kalau pengeluaranku sekarang setiap bulan sekian, rata-rata inflasi berapa persen? Kalau kita panjangin waktunya dari tahun 2025 sampai nanti aku pensiun itu berapa tahun gitu ya, dapat nih angkanya. Oke, berarti kalau misalnya aku mau pensiun dengan pengeluaran sekian, harus reserve nanti di masa depan sekian. Nah dari situ baru kita tarik ke belakang. Per bulan harus simpan berapa sih? Berapa? Wah. Harus simpan berapa sih? Betul. Harus ditabung atau diinvestasikan mungkin ke produk-produk yang rate-nya itu berapa persen. Bisa ngejar ya? Betul, jadinya bisa ngejar. Walaupun setelah kita lihat angkanya berapa. Nangis bawang. Sampai nangis bawang nggak ini? Hampir. Ini kalau misalnya kita lihat angkanya, saya makan apa tiap bulan kalau segini ditabung gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Dari situ sebenarnya kita dapat bayangan. Oke, kalau misalnya kita nggak bisa sekarang nabung sekian, at least kita bisa tabung sebagian dulu. Nah itu motivasinya sebenarnya teman-teman. Jadi kalau aku pribadi memang berangkat dari ketakutan. So apapun itu motivasinya teman-teman, yang penting punya dulu. Nah itu kan tadi kita udah cerita ya Bet ya, journey kita akhirnya mau memilih untuk nabung tuh apa. Mungkin sekarang kita bisa cerita kali ya Bet, karena kan dalam proses kita menabung itu ada yang namanya goals, ada yang namanya target gitu ya. Albert pernah denger gak yang namanya SMART? Pernah dong. Smart. Pintar, betul. Nah Regi bisa jelasin nih. Aku tahu ini bola mau dilempar nih ke aku lempar balik. Jadi memang benar Regi. Tips nabung aku pernah denger Regi. Smart, kita harus nabung pintar. SMART. Itu betul. Ada artinya nih Regi. Silahkan Regi jelaskan. Aduh bisa aja nih orang ya. Jadi smart itu gini teman-teman. SMART. Dalam kita menentukan berapa banyak yang harus kita tabung gitu ya Albert dan teman-teman. Kita bisa berpedoman pada berapa nih? 5 bulatan ini di layar teman-teman ya. SMART. S-nya adalah spesifik. Jadi sebelum kita menabung, kita harus tahu dulu kita mau nabung buat apa. Betul. Contoh, kita ambil contoh kasusnya Albert lah yang paling gampang tadi mau beli rumah gitu ya. Contoh kasusnya gampang, belinya susah, nggak apa-apa ya. Contoh Albert tadi mau beli rumah. Albert cari dulu tuh rumahnya, baru tanya-tanya harganya. Dari situ kan dapat tuh angkanya ya. Yep. Kita bisa masuk ke yang M, measurable. Dari situ kita dapat angkanya, kita bisa ukur kira-kira berapa ya yang harus kita sisihkan at least untuk DP-nya dulu. Kita harus tabung kemana uangnya biar bisa bertumbuh gitu ya misalnya. Baru yang A, achievable or not nih. Harga rumahnya jangan sampai kalau misalnya gaji kita let's say 6 juta gitu ya. Mau beli rumah di pojok Beverly Hills tuh. Yang kalau misalnya keluar pagi-pagi morning sunshine, lihatnya laut ya. Harganya mungkin 100 miliar. Ya itu mah susah gitu. Bisa nggak? Bisa. Tapi mungkin dengan pendapatan segini effortnya akan lebih besar or even sangat besar. Jadi harus achievable targetnya kita. Ya, abis itu baru yang R. R itu relevan. Perlu nggak kalau beli rumah? In Albert's case gitu ya. Perlu, karena Albert tadi bilang mau menikah, ya mau married. Dan kalau mau married, puji Tuhannya sekarang udah berapa buntutnya? 2 ya kan. Kalau misalnya punya rumah kan lebih nyaman gitu ya. Nah, tapi itu relevan dengan kehidupan kita. Kalau misalnya nggak relevan, contohnya, aku misalnya mau nabung beli rumah 1000 pintu, anggota keluarga cuma ada 4. Itu sangat-sangat tidak relevan. Benar, ya, ngapain? Pusing ngepelnya. Dan yang terakhir time bound. Dari sini kita tahu, oke, kayak aku contohnya ya, mau pensiun di umur 55 tahun. Ya tinggal dikurang aja 55 kurang 27 berapa. Terukur ya. Akhirnya kita bisa ukur dari sini berapa belas tahun ke depan kita harus achieve ini. Jadi enak ngukurnya tuh gampang. Ada angkanya, ada wujudnya. Ya balik lagi teman-teman, yang gampang adalah mengukur, mencarinya sulit ya. Betul. Nah Regi nambahin, kalau kita tahu tadi smart, setelah itu kita sebenarnya harus tahu budgetnya nih. Betul. Nah ini memang challenging nih Regi, karena ya kita pasti ngalamin, apalagi pertama kali kita dapat penghasilan nih. Bahwa sering sekali bahwa ketika kita dapat income, apalagi kalau cerita dari pengalamanku nih, anak rantau butuh tempat tinggal ngekos. Ya kan, makan nggak ada orang di rumah yang bisa nyiapin, berarti kita harus spend money buat makan tuh pagi siang malam. Jadi kita harus benar-benar pintar untuk atur budget. Kesalahan pada umumnya yang sering terjadi sama kita adalah ketika kita dapat income, langsung kita keluarlah tadi kayak aku pengalaman untuk makan, lalu untuk bayar kos, untuk aku butuh
kendaraan, akhirnya aku bayar untuk cicilan motor. Aku butuh gadget yang bukan super bagus tapi mumpuni untuk pekerjaanku. Jadi aku pakai cicilan, jadi aku bayar untuk fixed cost nih keluar semua. Sisanya tinggal jajan dan nabung. Ada nggak sisanya? Nah ini seringkali nih Regi, apalagi waktu itu banyak banget teman-teman ya, Sabtu Minggu diajaknya nongkrong. Lagi pengen nabung, tahu-tahu ada keluar film tayang bagus. Pengen nabung lagi, ada konser. Kalau zaman sekarang lagi pengen nabung, ada acara lari Regi. Aduh, Ya kan, seru itu banget lumayan banget kan? Bener, Ya kan, HM, FM gitu kan. Betul. Akhirnya yang tadinya niatnya nabung dipakai semua, push, nggak ada. Gak ada sisanya. Yes, betul sekali. Jadi yang ditabung? Nothing. Imajinasi. Betul, gitu. Jadi sebenarnya kalau menurutku, kalau memang tadi balik, kalau kita punya setting financial goal yang kuat, tujuan yang kuat, yang paling tepat adalah ketika kita dapat penghasilan, langsung setting, kita mau nabung berapa persen. Let's say 15%, 20% dari tabungan, kunci, hitung angkanya, langsung masuk ke tabungan. Nah sisanya langsung masuk ke fixed cost dan lain-lain, yang kayak tadi cicilan lah, bayar uang kos, uang makan. Nah sisanya kita bisa kelihatan nih, uang jajanku sisa segini nih. Nah otomatis kita bisa memilah nih Regi, barang-barang apa, kebutuhan apa yang sebenarnya perlu atau sebenarnya cuma keinginan. Itu menurutku ya, untuk setting budget itu penting. Setuju banget nih sama Albert, bahwa ini kita bisa lihat juga di layar ya teman-teman, yang atas itu adalah habit menabung yang mungkin kita bisa bilang kurang bijaksana, yaitu nabungnya di akhir. Yang tadi Albert cerita sisa-sisanya bahkan sisanya hanya imajinasi begitu ya. Sedangkan yang bawah itu yang contoh benernya lah, contoh yang lebih bijak. Kita taruh nabung itu di depan. Dan ini gak gampang ya Bet ya? Gak gampang. Karena perlu satu poin, satu kunci yang kita harus punya memang sebagai manusia, yaitu disiplin. Disiplin, betul. Benar. Dan menurutku Regi, yang challenging selanjutnya adalah kita kan kalau apalagi tadi karyawan, otomatis tiap tahun kita dapat tambahan penghasilan. amin. Ya kan? Ditambah tadi kalau aku cerita bahwa aku Sabtu Minggu dapat tambahan penghasilan. Ya. Gitu. Terus aku dapat hadiah lagi. Jadi in case ternyata pendapatan kita ikut naik. Kalau menurut Regi, bagusnya gimana? Kalau Regi dapat pendapatan yang bagus. Kalau aku nih ya, Iya. aku tahu nih. Belanja. Jangan di-spill dulu dong, malu deh. Tapi benar teman-teman, biasanya tuh orang kalau misalnya pendapatannya naik, semua variabel yang ada di layar ini ikut naik. Tadinya ngekos ya 1,8 cukup, 2 juta cukup gitu ya. Aduh, gaji naik kali, seru nih pindah kos. Yang ada bathtubnya mungkin ya. Yang ada, garasinya mungkin terbuka otomatis gitu ya. Tapi ya itu, ada yang istilah namanya lifestyle inflation ya. Bet ya. Seiring dengan naiknya gaji, kebanyakan orang justru cenderung menaikkan gaya hidup. Gaya hidup. Lifestyle. Betul. Bukan kebutuhan. Karena toh kalau misalnya kita lihat dengan gaji kita yang sebelumnya, which is misalnya di contoh ini 6 juta. Bisa kok hidup dengan kos mungkin 1,8. Bisa kok makan 2 juta. Kalau misalnya kita bisa hidup dengan pengeluaran segitu selama beberapa periode. Kalau misalnya gaji naik, kenapa yang itu juga harus ikut naik gitu. Betul. Ya, kenapa nggak kita alokasikan aja untuk menabung. Ya, mayoritas dinabung, tapi yang lain kalau misalnya memang teman-teman mau naikin untuk menunjang produktivitas, bisa kalau misalnya kamar bagus itu kan biasa istirahat juga lebih nyaman. Betul. Boleh, tapi kan nggak ya sampai misalnya gaji naik 3 jutanya alokasi buat kos baru. Betul. Itu kan sebenarnya agak nggak bijaksana, tapi ya balik lagi kita kembalikan ke teman-teman sih. Teman-teman itu prefernya seperti apa. Tapi kalau saran dari kami, lebih baik dipilah-pilah teman-teman, poin-poin mana aja sih yang urgent banget, yang kalau misalnya kita naikin ya secara kenyamanan, produktivitas juga bertambah, sehingga kita bisa mengenerate peluru lebih banyak untuk kita menabung di masa depan. Betul. Nah itu tips dari aku dan Albert sih tadi. Tambahan satu lagi Ricky, Boleh. yang paling penting tadi kalau ketika kita dapat income ya, kita harus berusaha untuk menjaga gaya hidup kita. Betul. Karena once ketika kita naik gaya hidupnya, yang biasanya naik motor, terus naik jadi mobil, untuk turun lagi jadi motor gak gampang. Benar. Gitu. Jadi kalau kita bisa menjaga gaya hidup kita, lifestyle kita, harusnya kita bisa menabung lebih banyak. Betul. Gitu. Itu yang paling penting. Setuju.
Ya, yang tadi Albert kasih tahu contohnya dari motor naik ke mobil, mau turun lagi ke motor. Kalau tinggal di Jakarta gampang karena macet ya. Oh iya. Enggak, tapi overall memang karena kan naik mobil lebih nyaman ya, Bet. Karena aku juga Betul. relate, punya cicilan mobil, tadinya naik motor, terus naik mobil, aduh enaknya adem walaupun macet ya, at least kita di jalan nggak kena debu, nggak panas-panasan gitu ya. Tapi kalau macet lebih pilih naik motor atau naik ojek sih. Yes. Tetap ya, tapi itu kuncinya, naikin gaya hidup gampang banget ya. Nuruninnya Betul, setengah susah. mati. So kita masuk aja ke tips berikutnya ya. Teman-teman nih Albert, aku mau tanya sama Albert nih. Albert pernah dengar nggak yang namanya dana darurat? Ya. Dana darurat itu Pernah apa sih dong. sebenarnya gitu ya, Bet? Boleh dong diceritain ke teman-teman. Kalau tadi kita bahas tentang nabung, jangan lupa tetap paling penting adalah dana darurat. Iya. Apalagi kalau kita flashback sedikit, Ricky, kita pernah ngalamin di masa pandemi kan, COVID ya. dan itu benar-benar tough banget. Betul. Mungkin teman-teman juga ngalamin apa yang terjadi sama dan di situ benar-benar melek bahwa dana darurat itu penting. Ya. Kalau secara teori sebenarnya dana darurat adalah simpel banget teman-teman, adalah kita menyisihkan, menabung minimal dana darurat itu sebanyak 3 sampai 6 kali. 3 itu minimal, 6 kali bagus gitu ya. Ya. Ngukurnya dari mana? Dari pengeluaran bulanan. Menarik. Ya, pengeluaran bulanan kita dan besarnya berapa? Kita harus punya nih minimal tabungan di 6 kali pengeluaran. Kenapa? Karena once ketika kita something happen, ya kita nggak pernah tahu ya, amit-amit terjadi seperti itu, kita masih punya cadangan nih untuk kita bisa bertahan hidup selama 6 bulan, tapi sambil kita cari penghasilan yang lain. Gitu. Oke, nah itu menarik tuh teman-teman. Sebelum aku lanjut, aku mau infoin ke teman-teman kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa drop pertanyaan teman-teman ke fitur Q&A yang ada di Zoom meeting ini ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut ya, tadi Albert udah ceritain tuh gimana sih cara ngumpulin dana darurat, berapa sih yang harus dikumpulin. Aku punya tips tambahan yang mungkin akan membantu teman-teman. Aku ngerti banget dengan mudahnya teknologi zaman sekarang. Apa-apa tinggal scan kris, Iya benar banget. Iya kan? Iya. Aduh, gampang banget tuh tinggal Iya, check out. Betul sekali. Si kotak-kotak itu ada di mana-mana ya. Aku saranin teman-teman punya rekening yang berbeda tuh. Terpisah ya. Terpisah dari rekening belanja atau rekening sehari-harinya teman-teman. Buat apa? Ya kalau misalnya kita pisahin rekening, once kita scan, keluar. Uang yang dana darurat ini tuh nggak terutak-utik. Yes. Tapi kalau misalnya kita memang amit-amit sampai perlu banget dana darurat, itu baru kita bisa lari ke rekening yang tadi sudah kita pisah. Nah itu terkait dengan dana darurat tuh. Dari Betul. Albert, ada yang mau nambahin nggak sebelum kita lanjut nih? Untuk rekening terpisah sendiri, Ricky, sebenarnya kita bisa nggak hanya di rekening nih, Ricky. Nah terus gimana Nah, tuh? ada alternatif lain sebenarnya kan, apalagi dana darurat ya, dana benar-benar cadangan, yang notabene amit-amit terjadi. Berarti kan ini dana dingin. Betul. Kita sebenarnya bisa investasikan ke dalam produk selain di tabungan. Gitu. Sebenarnya ada deposito, ada obligasi. Kita bisa kalau memang mau ikut ke saham juga boleh saham. Ataupun kalau misal kita nggak pernah ngikutin, kita bisa titipin ke reksadana, Ricky. Gitu. Jadi lumayan nih, Ricky, untuk bisa uang kita, dana-dana kita bekerja untuk kita, beranak pinak. Oh iya, benar. Jadi tadi tuh udah dibahas soal dana darurat, which is ini adalah fondasi keuangan ya teman-teman. Berikutnya kita akan coba untuk cerita nih kayak teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman punya kebutuhan mau untuk mengembangkan dananya teman-teman gitu ya, kita bisa jelasin juga. Kalau misalnya kita punya fitur-fitur yang mungkin bisa membantu teman-teman di slide berikutnya ya. Ada fitur untuk deposito, ada obligasi, ada reksadana. Dan kalau misalnya teman-teman orangnya misalnya agresif gitu ya, bisa masuk ke saham juga teman-teman. Tapi kalau dana darurat, kalau aku sih saraninya ke produk investasi yang resikonya itu paling rendah. Dan juga cocok buat pemula. Yaitu reksadana, spesifiknya adalah reksadana pasar uang. Tapi sebelum kita lanjut ke situ teman-teman, aku mau cerita dulu sedikit. Aku pribadi itu ngumpulin dana darurat udah lumayan lama sebenarnya. Udah tersedia tuh lumayan lama. Karena mindset menabung itu udah ada dari aku kuliah teman-teman. Sejak kenal yang namanya tabungan, sejak kenal yang namanya produk investasi, aku jadi mecah tuh. Yang beberapa persen aku tabung di rekening tabungan yang aku bisa tarik sewaktu-waktu. Kan dana darurat ini kita nggak tahu pakainya kapan ya Bet ya. Jadi sisanya sebagian kecil lah, mungkin dari 100% aku tabung 60%, 30% atau 40% sisanya aku taruh di produk investasi yang namanya reksadana pasar uang.
Nah, ini kita mau jelasin ke teman-teman nih sebenarnya bisa beli di mana sih si Betul, produk-produk investasi ini tuh kalau teman-teman mau coba bisa kemana gitu. Boleh dibantu nggak buat nih teman-teman? Tenang aja teman-teman, kita BCA hadir di sini melalui aplikasi My BCA. Cakep. Ya, di fitur investasi, teman-teman bisa langsung beli investasi. Bahkan sebelum masuk investasi bisa penempatan deposito, bisa beli reksadana, apapun bentuknya, pasar uang sampai saham. Teman-teman juga bisa beli obligasi di pasar perdana atau obligasi pasar sekunder. Obligasi sendiri teman-teman, teman-teman bisa pilih di mata uang rupiah atau di US dollar. Itu Lengkap ada ya? semua. Lengkap Lengkap semua. ya. Hari. Menarik tuh teman-teman. Kalau reksadana nih Bet, kalau reksadana tuh sebenarnya apa sih buat teman-teman yang tadi awam? Mungkin tadi aku cerita reksadana pasar uang lah, reksadana saham. Tapi mungkin teman-teman ada yang masih awam-awam. Boleh nggak Bet bantu jelasin? Nah, kalau ngomong reksadana sendiri ya teman-teman, jadi analogi sederhananya adalah uang kita titipin ke manajer investasi yang kita percayai punya kemampuan yang lebih untuk mengelola uang kita. Memang fitur reksadana itu terbagi menjadi 4. Pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan campuran. Nah, kalau secara return atau imbal hasil yang bisa diterima, otomatis pasar uang itu mungkin mendapatkan imbal hasil yang lebih rendah, Regi. Karena risikonya juga rendah. Tapi kalau punya profil risiko yang lebih tinggi dan untuk pengen mendapat imbal hasil yang lebih besar, kita bisa masuk sampai ke saham. Tapi tentu saja diiringi dengan risiko yang lebih tinggi di reksadana saham. Jadi kalau reksadana sendiri beda dengan saham nih, karena pada umumnya orang membandingkan, oh reksadana itu saham nih Regi. Oh, kecampur-campur. Iya, padahal itu beda. Karena kalau misalnya saham kita beli satu, ya udah itu satu mantang. Tapi kalau reksadana kita itu titipin uang ke namanya manajer investasi, dia akan kelola. Gitu, kelola semua yang notabene kita bisa dapat imbal hasil yang lebih bagus seperti itu. Oh, menarik tuh teman-teman. Jadi buat kita-kita yang mungkin masih bingung gitu ya mau masuk kemana ya. Kalau misalnya teman-teman ternyata jantungnya masih kayak aku mungkin unyu-unyu gitu ya, masih loyo-loyo. Kalau misalnya main ke taman bermain cuma duduk jagain tas. Itu gak berani konservatif naik ya. roller coaster, itu namanya konservatif. Teman-teman bisa coba tuh yang namanya reksadana pasar uang. Kayak misalnya tadi teman-teman punya dana darurat, karena dana darurat itu kan sifatnya harus kita bisa tarik sewaktu-waktu. Jangan sampai kena fluktuasi ketika kita tarik nilainya turun. Makanya kita taruhlah sebagian kecil mungkin di pasar uang biar dia bisa sekolah gitu ya. At least dia bisa bertumbuh walaupun pertumbuhannya tidak signifikan. Tapi kalau misalnya teman-teman jantungnya kuat, sehat gitu ya, bisa masuk ke reksadana saham. Tadi udah jelasin juga sama Aber tuh bedanya apa gitu teman-teman. Dan semua bisa diakses di My BCA ya. Tambahan sedikit Regi. Jadi kalau tengah-tengah antara pasar uang dan saham, kita sebenarnya bisa main aman nih. Yang punya imbal hasil yang lebih tinggi dari pasar uang, tapi ada risikonya sedikit. Kita bisa pilih reksadana pendapatan tetap. Oh, oke. Karena di reksadana pendapatan tetap, di dalamnya itu dikelola untuk di-share ke obligasi-obligasi. Ya. Baik obligasi pemerintah atau ada reksadana yang obligasinya itu perusahaan atau korporasi. Betul. Karena di dalam fitur obligasi sendiri kan ada kupon atau bunga yang didapatkan. Which is secara NAV, secara harga, secara imbal hasil itu lebih menarik dibanding pasar uang. Naik sedikit lagi itu campuran antara obligasi dengan saham gitu. Itu bisa menjadi pilihan teman-teman semua. Dan balik lagi, setiap pemilihan investasi itu harus kita bisa lihat profil risiko kita masing-masing nih. Cek jantungnya kuat. Bener. Jangan sampai deg-degan teman-teman. Betul. Investasi itu selain menghasilkan return gitu ya, kita juga harus tenang. Tapi intinya tetap balik ke fundamentalnya dalam berinvestasi nih teman-teman. High risk, high return. Jadi kalau teman-teman, ini aku remind juga, kalau ada yang nawarin investasi, returnnya tinggi, setinggi cita-cita gitu ya, tapi katanya resikonya nggak ada. Nah, mending teman-teman lari, itu buaya darat itu. Ntar lagi teman-teman ditipu itu ya. Hati-hati. But anyway, kita langsung masuk nih ke slide berikutnya. Kita mau kasih bala bantuan buat teman-teman yang sering banget lupa nih Bet dalam menyisihkan uangnya untuk ditabung atau diinvestasikan. Gak apa-apa, namanya juga manusia, hobinya adalah lupa. Kadang-kadang kacamata di jidat pun masih dicari mamiku. Tapi tenang aja teman-teman, di My BCA teman-teman bisa dapat satu fitur nih, bisa pakai satu fitur namanya fitur Regular Subscription Plan. Teman-teman masuk aja ke My BCA, ke menu investasi, pilih reksadana, klik beli reksadana yang mau dibeli, nanti di situ ada kolom kecil checklist, teman-teman
teman-teman bisa centang aja. Teman-teman bisa RSP atau auto debit sesuai dengan tanggal yang teman-teman pilih, produknya mau apa dan mau berapa lama auto debitnya, semua bisa diatur nih Bet. Itu menarik banget buat aku yang sering tergoda dan terlena Bet. Astaga, itu membantu banget sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sambil simulasi, coba-coba buka MyBCA-nya juga boleh banget bisa ya teman-teman. Dan ini tips terakhir nih teman-teman. Sebelum kita masuk ke sesi yang mungkin teman-teman sudah tunggu-tunggu, yaitu sesi Q&A untuk kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bet. Boleh gak Bet diceritain materi terakhir, tips terakhir yang sangat penting. Yang aduh kamu bilang kamu sayang tapi kok aku dicuekin gitu. Nah boleh tuh Bet. Kebanyakan teman-teman untuk kalau kita udah nabung, kadang-kadang apalagi udah investasi, biasanya kita berharap itu autopilot. Sudah, oh yang penting bagus, udahlah kita lupakan dan kita fokus yang lain. Tapi yang satu hal yang paling sering dilupakan dan ini penting sebenarnya, kita harus monitoring Regi. Karena itu kan uang kita ya, portofolio kita, wealth atau harta kita nih. Nyarinya susah ya. Yes, berdarah-darah, nangis bawang. Nangis darah juga. Betul. Jadi paling penting teman-teman jangan lupa setelah teman-teman nabung, setelah teman-teman diversifikasi ke produk, harus dimonitor. Harus di rebalancing. Kalau siapa tahu memang ada momen-momen yang kita bisa taking profit, why not? Betul. Gitu. Atau aduh kita di saham terus ternyata ada berita, wah kayaknya ada risiko nih. Kita bisa benar-benar taking loss atau benar-benar cabut dulu. Nah itu penting menurut aku. Setuju banget tuh teman-teman. Jadi seperti quotes yang tertera di layar teman-teman gitu ya. Kalau sayang jangan ninggalin dong gitu ya portofolio yang udah kita bangun sesusah ini teman-teman. Jangan sampai kita biarkan dia begitu saja. Barangkali ada opportunity tadi ya untuk taking profit atau kita rebalancing. Dan terakhir nih teman-teman sebelum kita masuk ke sesi Q&A, aku mau sharing satu poin yang mungkin bisa membantu teman-teman semuanya. Dimana kalau misalnya kita dalam melakukan pengeluaran gitu teman-teman, ini satu tips yang aku juga dapat dari salah satu influencer lah teman-teman. Ketahuilah dulu satu hal yang namanya money dial. Mungkin ini mungkin ini nggak banyak juga yang pernah dengar gitu ya. Money dial itu adalah satu poin di mana kalau misalnya untuk hal ini kita berani spend uang. Tapi untuk yang lain ya ditahan-tahan. Contoh singkat. Misalnya aku money dialnya adalah liburan. Pokoknya setiap kali mau liburan, aku jor-joran lah udah liburan selama masih ada uangnya. Tapi kalau misalnya untuk beli baju ya, kalau nggak sinciaan nggak beli baju. Ya, itu contohnya itu teman-teman. So semoga tips yang kita bagiin itu membantu buat teman-teman semuanya. Fitur, alat bantu, semua udah kita sediain di MyBCA. Langsung aja sekarang ya Bet ya. Kita masuk ke sesi Q&A. Oke, ini dia. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, Bet. Boleh, Bet? Silahkan. Pertanyaan pertama, berapakah idealnya besar pos budget dari pendapatan untuk mengangsur atau mencicil kebutuhan kita seperti rumah atau mungkin barang-barang yang lebih konsumtif seperti mobil kali ya? Betul. Nah ini relate nih Albert nih harusnya nih. Beli rumah kan? Iya, coba. Kalau idealnya berapa besar pos budget untuk pendapatan sebenarnya nggak ada rumus pastinya nih teman-teman kalau menurutku ya. Karena gini, kalau kita mau masuk ke fitur kepembiayaan, kita ngomong KPR ataupun mungkin kalau kita mau beli mobil berarti kan KKB, sebenarnya dari bank sendiri, dari KKB-nya sendiri akan mereview pendapatan kita gitu. Apakah dari cicilan di-compare dengan pendapatan kita cocok apa enggak? Itu cara gampangnya. Kalau memang kita terbuka dan dari bank merasa bahwa ini enggak cukup pendapatan, itu pasti ketolak. Itu cara ukurnya. Tapi menurutku kita harus bisa sesuaikan juga dengan sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Karena gini, kalau menurut aku teman-teman, kalau ngomong pendapatan, kaitannya dengan sebenarnya seberapa besar biaya hidup yang bisa kita keluarkan. Betul. Karena mungkin aku sama Regi berbeda. Aku bisa punya hobi, nggak terlalu suka makan sapi gitu. Ya udah nggak apa-apa, mau makan telur aja nggak masalah gitu. Tapi belum tentu kalau bisa diaplikasikan ke semua orang. Betul. Bisa jadi, aduh aku paling suka steak. Nggak apa-apa, ayam mah nggak apa-apa, ikan mah aku nggak suka, tapi steak. Tapi kan beda banget ya antara telur dengan sapi gitu. Nah,
hal-hal ini tuh sebenarnya yang harus kita ketahui. Jadi yang kalau balik lagi di materi yang pertama adalah yang paling penting menurutku adalah tahu diri kita dulu sendiri, hal-hal apa supaya kita bisa menekan hal pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu. Akhirnya bisa menjadi sumber pendapatan kita. Yang paling penting adalah kita punya pendapatan yang pasti. Pendapatan itu bukan income langsung ya, kalau menurutku, tapi pendapatan untuk bisa dikonversi terhadap nabung. Ya, setuju. Nah, kalau aku boleh tambahin sedikit nih teman-teman. Yang penting itu kenyamanannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ternyata, oh ini kalau misalnya aku spend alokasi untuk apa tuh tadi, ngutang gitu misalnya ya, mengangsur, nyicil rumah dan lain sebagainya, 50% masih nyaman, go for it. Walaupun sebenarnya secara teori kalau kami di BCA ini dijagain banget nih teman-teman, karyawan itu 30% kalau mau pakai fasilitas di kantor gitu ya, 30% dari pendapatan kita. Tapi itu kan teori, kembali lagi ke budgetnya teman-teman, yang penting nyaman ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua, berapa persentase pembagian tabungan, dana darurat, kebutuhan, dan investasi, berapa persen dari pendapatan? Sebenarnya rumus paling gampang itu adalah 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu? 5-nya itu adalah 50% kita alokasikan untuk sesuatu yang sifatnya pasti. Bayar kos, bayar listrik, bayar air gitu ya. Terus makan, pokoknya sandang, pangan, dan papan. Ya, 4-nya itu adalah misalnya teman-teman mau foya-foya gitu ya. Tapi ini nggak harus ya teman-teman. Teman-teman mau belanja, mau healing gitu ya, bisa ke sana ya, 40%. Atau 30% teman-teman mau tuker gitu ya, yang tadinya mungkin 40% healing gitu ya, 30% mau diganti jadi 40, jadi 30 healing, 40% jadi nabung ya, bisa juga ya. Terus 10%-nya lagi itu teman-teman bisa pakai untuk misalnya sedekah, teman-teman mau berbagi dengan sesama kita, boleh juga. Ya, jadi intinya sih sebenarnya itu rumus yang tidak baku, yang tidak pasti. Ya, selama teman-teman nyaman menjalankannya, why not? Gitu ya. Itu kalau aku pribadi, aku selalu gedeinnya itu di nabung. Jadi nabungku 30%, terus udah gitu pengeluaranku sehari-hari mungkin 40% dari pendapatan, itu berapa? 70. Terus 10%-nya aku pakai untuk berbagi, 20%-nya baru aku pakai jajan-jajan. Itu kalau aku. Teman-teman bisa sesuaikan aja. Kalau Albert gimana? Kalau menurutku untuk presentasi setuju Regi, bahwa kita harus tahu balik lagi ke diri kita. Betul. Kalau ngomong Regi tabungan, kalau justru menurutku ya, aku punya porsi terbesar sebenarnya ada di dana darurat. Oh, I see. Kenapa? Maksudnya dana darurat ini bukan aku hitung sebagai amit-amit terjadi layoff. Tapi aku masukin ke dana darurat itu justru ke produk asuransi Regi. Oh iya, kenapa? Bisa juga. Karena gini, aku ini single income gitu. Amit-amit something happen to me gitu kan, aku berharap anak-anakku yang masih kecil-kecil tetap bisa sekolah. Which is aku masukkan pos dana darurat ke asuransi pendidikan. Aku juga beli untuk pos dana darurat untuk UP Jiwa. Amit-amit terjadi resiko terhadap aku bisa kasihlah tabungannya, berarti kan UP Jiwa ke keluargaku. Sehingga istriku yang notabene sekarang rumah tangga masih bisa untuk dapur tetap ngebul, anak tetap bisa. Jadi tetap itu wangi makanan, lapar. Yes. Jadi sebenarnya berapa sih yang paling penting, paling apa? Menurutku kita harus lihat sendiri. Ya. Apa sih sebenarnya ini ya, kalau ngomong lebih deep ya gitu ya, kita sebenarnya bisa coba kalau apa yang sudah berkeluarga gitu atau sendiri masih single gitu ya, coba refleksi aja, ngobrol sama temen, ngobrol sama pasangan gitu. Kira-kira pos mana sih yang sebenarnya paling penting? Karena sebenarnya kita tahu kok apa yang kita butuhkan. Tinggal kita mau apa enggak. Betul. Ya itu terakhirnya kuat banget tuh. Tinggal kita mau atau enggak. Karena percuma ya kalau misalnya teori-teorinya udah kita kasih, tapi sebenarnya dari dalam diri kedisiplinan itu belum terbentuk. Ya, jadi itu teman-teman tipsnya. Tinggal disesuaikan aja. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya nih, Bet. Kadang aku ada motivasi nabung. Bisa nabung, aku ada motivasi nabung, bisa nabung tapi kadang pengen foya-foya jadi nggak nabung. Buset nih banyak banget nih nabungnya nih. Gimana sih Kak caranya biar bisa konsisten nabung tiap bulan? Aduh, jawabannya cuma satu, Bet. Apa itu? Apa? Gimana sih? RSP dong. Itu udah pasti teman-teman. Ada fitur yang namanya yang tadi ya, regular subscription plan ya teman-teman. Nah ini umur nggak apa-apa. RSP teman-teman, tinggal masuk aja ke My BCA, masuk ke fitur investasi, klik. Tuh kan? Apa tuh? Aku ngeblank juga nih jadinya. Klik reksadana. Nanti di situ teman-teman bisa pilih produknya apa, tinggal dicentang aja box RSP-nya dan nanti bisa pilih mau tanggal berapa, mau setiap bulan kah, atau misalnya
mau 20 bulan kah, udah gampang deh pokoknya semua bisa dilakukan dalam satu genggaman di MyBCA. Lanjut, Bet, pertanyaan nomor 4 Bet, gas. Tips for sandwich generation versi ekstra geprek. Laper, aduh bahas makanan mulu dari tadi. Gimana tuh Bet, tips buat sandwich generation versi ekstra geprek? Ini nih cukup challenging nih Ricky, karena kalau kita ngomong sandwich generation ya ini terjadi ya. Tapi untuk tips sandwich generation yang paling penting adalah kita harus tahu mana yang menjadi prioritas. Betul. Itu udah paling penting. Dan yang kedua harus, kalau menurutku ya, karena aku pernah juga ngalamin, kita harus terbuka terhadap keluarga kita. Ini pendapat pribadiku gitu. Karena aku tahu ini nggak mudah buat teman-teman yang sandwich generation, tapi percayalah pasti bisa gitu. Jelek-jeleknya untuk sandwich generation harus berjuang lebih untuk bisa dapat tambahan uang, dapat tambahan income. Karena kalau income kita gitu-gitu aja, terus kita dihapit untuk atas dan bawah, kita nggak akan bisa keluar dari goa itu. Jadi dengan ada tambahan income atau kita hopefully bekerja dengan keras dan mendapatkan promotion atau kenaikan gaji yang itu, hopefully kita bisa lebih bisa cepat keluar ya dari sandwich generation. Dan yang paling penting adalah disiplin itu tadi. Karena kalau dari sandwich generation yang harus kita menjadi prioritas paling akhir ya tentu saja hal-hal yang kepengen kita sih, hal-hal jajan, hal-hal yang nggak butuh gitu. Karena kita punya kepentingan pasti otomatis lebih besar. Mungkin Ricky ada pendapat lain? Sebenarnya overall setuju sama Albert ya. Yang penting nomor 1 keterbukaan. Karena ada juga mungkin aku pernah ketemu beberapa temanku yang curhat gitu ya. Mereka tuh reluctant untuk terbuka gitu ya. Tapi balik lagi, ini semua kembali ke kenyamanan teman-teman. Kalau bisa sih nomor 1 terbuka, yang kedua harus disiplin. Paling banter deh, kalaupun misalnya teman-teman gak bisa keluar dari rantai sandwich generation, teman-teman bisa jadi rantai terakhir, pemutusnya lah ibaratnya. Setuju. Pemutus dari sandwich generation, sehingga nanti keturunan-keturunan teman-teman berikutnya itu tidak perlu menjadi sandwich generation seperti yang mungkin teman-teman rasakan gitu. Aku tahu banget ya, mungkin sulit gitu ya, sulit banget rasanya udah jadi sandwich digeprek pula, itu kurang gepeng apa gitu ya. Semangat ya yang pertanyaan ini, semangat pasti bisa. And hopefully ini bisa jadi motivasi juga buat teman-teman untuk bisa lebih disiplin dan bisa nabung dengan lebih konsisten gitu ya. Betul. Apa sih hal yang paling sering bikin nabung gagal padahal niatnya udah kuat? Aduh, aku tergelitik dan aku tertohok. Gas Ricky. Aku dulu ya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya nafsu makan, nafsu belanja gitu ya. Itu susah banget teman-teman untuk dilawan. Kalau aku ya, makanya aku agak bulat begitu ya, karena aku senang makan. Kayaknya stres dikit, stress eating, pusing dikit, makan ya, pusing dikit, healing. Jalan-jalan terus gitu ya. Happy gak? Oh happy sekali. Apa aku menyesali itu? Bulatnya iya tapi healingnya enggak. So itu teman-teman balik lagi. Buat orang tuh sebenarnya beda-beda sih Bat ya. Itu kalau aku. Kalau Albert ceritanya ada gak nih? Kalau aku baca dari tadi yang kayaknya niatnya belum kuat Ricky. Bisa jadi. Kalau aku pribadi ya. Aku deh. Kalau niatnya sudah kuat harusnya otomatis. Tapi mungkin gini teman-teman, ada ya kita tahulah banyak godaan-godaan. Karena aku juga pernah ngalamin begitu sudah kekumpul nih uangnya mulai nabung, ada promo cicilan mobil, pengen banget lagi. Pernah aku ngalamin. Keren banget ya Albert ini ya. Ya, enggak. Pro jajannya mobil. Ya, enggak waktu itu kan yang tadi rumah nih. Aku udah nabung mau cicilan rumah, tahu-tahu kepinjutnya pengen mobil, bisa geser loh. Tapi karena punya niat yang kuat, kalau udah punya niat yang kuat harusnya tercapai gitu. Tapi mungkin kalau bagaimana tipsnya menurutku tadi kita kan punya fitur di mana tabungan ini nggak harus ada di tabungan. Kita bisa langsung masukin ke produk investasi yang notabene susah memberi waktu untuk kita untuk redemption. Contoh di reksadana gitu kan butuh waktu untuk mencairkan. Nah itu bisa menjadi alat. Karena jadi ketika kita lagi udah punya niat yang kuat, nabung terus pengen sesuatu, kan kita harus melewatin satu step lagi, yaitu mencairkan investasi kita. Biasanya butuh waktu, itu malah ngerem ke nafsuan kita. Bener banget. Tapi bener banget, Bet. Kan kalau misalnya kita ngelihat portofolio kita tuh ya, kayak sayang ya kayaknya. Iya. Tapi aku ada satu tips juga nih buat teman-teman yang mungkin kayak aku dulu ya, impulsif. Karena aku dulu impulsif banget. Sekarang impulsif aja, gak impulsif banget. Cara yang biasa aku lakukan adalah setiap kali aku mau belanja sesuatu atau aku mau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan spending, aku selalu tunggu dulu 14 hari apakah rasa itu masih ada atau tidak. Tapi kalau barangnya di depan mata, aku bisa hitung dulu sampai 20-30. Jadi
hitung 20 detik, 30 detik. Kalau rasanya masih ada, uangnya juga cukup, ya sudahlah beli aja. Iya. Tapi itu tips aja, karena keseringan itu cuma impulsif doang. Yep. Setelah kita hitung 20 detik, 30 detik, rasa itu hilang. Teman-teman boleh Skip. coba deh. Iya, benar. Ya, nanti cari kami, ceritain tuh tipsnya berjalan atau tidak. Kita lanjut ke Betul. pertanyaan berikutnya. Kalau terjadi sesuatu yang gak terduga, gimana cara menyesuaikan smart financial goals supaya tetap on track? Nah, Albert mau jawab atau aku jawab nih? Coba kalau pendapatku ya gitu. Memang dalam journey untuk kita nabung nggak selamanya ketika kita punya financial goal yang kuat kita ngomong gitu. Betul. Sudah investasi itu udah kayak dibukain jalan tol yang akan tidak pernah macet. Ya. Enggak menurutku. Ya pasti ada. Tapi yang penting adalah kalau terjadi sesuatu yang penting cepat-cepat kembali ke on track. Betul. Sebenarnya gini. Nyimpang dikit boleh nggak? Nggak masalah, Ricky. Karena di dalam nabung ini bukan ilmu pasti, bukan ilmu wajib, bukan kalau mencong sedikit berdosa. Nggak seperti itu kan. Betul. Ya. Tapi menurutku gini teman-teman, yang penting nyaman, yang penting terukur sesuai dengan diri kita. Karena kita yang mengerti sendiri kan diri kita. Nyimpang sedikit nggak apa-apa lah. Kalau perjalanan, analoginya ya, kalau aku asli Tegal nih, dari Jakarta ke Tegal, ternyata nyimpang dikit ke Cirebon, boleh nggak? Nggak masalah. Yang penting tetap on track gitu. Asalkan cepat kembali ke on tracknya. Pulang ke Tegal gitu. Itu menurutku ya. Toto nyangkut di Cirebon ya, Jangan. nggak pulang-pulang. Nah itu, kembali aja. Bener, setuju. Dan kalau aku pribadi nambahin Albert, tadi Albert udah itu oke banget tipsnya teman-teman, balik ke jalur yang tepat. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ada kendala dalam menempatkan dana teman-teman dengan fitur atau pengetahuan smart tadi, teman-teman bisa track back dulu. Ini kira-kira aku salahnya di mana ya? Dengan kita temuin salahnya di mana, habis itu baru kita bisa tentukan solusinya apa. Karena kalau nggak tahu salahnya di mana juga, ini solusi mau buat apa juga kita bingung nyarinya. So, itu jawaban dari kami teman-teman, semoga membantu ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan nomor 7. Apakah menghitung dana pensiun juga menggunakan prinsip 4% rule itu? Atau ada teknik lain? Kalau menurutku ya, sebenarnya teman-teman nggak usah pusing kalau mau ngukur dana pensiun. Karena di BCA kita punya produk, Ricky, yang sebenarnya harusnya bisa ditanyakan ke teman-teman cabang bahwa kita punya di produk dari AIA yaitu retire plan. Wah, menarik. Bener kan? Jadi sebenarnya teman-teman kita punya dari BCA, kita ikut menjual untuk retire plan, itu sudah terhitung, sudah membantu untuk teman-teman untuk mempersiapkan dana pensiun. Jadi nggak perlu ngutak-ngutik, sebenarnya sudah kehitung. Menarik. Benar, nah, itu benar. Tapi kalau misalnya aku pribadi, buat teman-teman yang mungkin mau menghitung, 4% rule itu juga umum lah digunakan ya teman-teman. Jadi ibaratnya dengan dana pensiun yang kita punya, kita tarik 4%, sisanya kita taruh di instrumen investasi yang bisa ngelawan inflasi. Bisa nggak bertahan hidup dari situ? Secara teori bisa, tapi trikinya di sini adalah ya, hati-hati dengan gaya hidup. Yes, Ya, betul. hati-hati dengan gaya hidup karena 4% rule ini menurutku pribadi kalau gaya hidupnya naiknya agak kelewatan, waduh susah tuh, udah nggak bisa 4%. Yes. Bye-bye ya. Kalau mau dicoba boleh ya. Kalau ada teknik lain, sebenarnya teknik lain kalau aku pribadi ya udah sesuaiin aja dengan pengeluaranku per bulan, selama ini aku bisa hidup berapa, inflasinya berapa, ya kita tinggal cari aja instrumen investasi yang bisa nge-counter inflation or even lebih tinggi daripada inflation. Itu udah membantu banget in my cases teman-teman. Mungkin berbeda untuk teman-teman yang nonton di rumah gitu ya. Semoga membantu teman-teman, tinggal pilih aja tipsnya mau yang mana. Iya. Kita lanjut nih Bet, ke pertanyaan nomor 8 Bet, gas. Gimana tips memilih reksadana bagusnya yang mana? Asik. Kita ada kan ya? Ada. HCPL. Waduh. Enggak. Itu adalah, wah ini masa kita harus share sih? Enggak boleh. Yang ini kita enggak boleh share. Ini rahasia kita nih sebenarnya ya. Tapi gini teman-teman, cara milih reksadana adalah seperti ini. Teman-teman satu, tentukan dulu teman-teman itu mau investasi kemana. Ya, setelah teman-teman nanti tentukan mau investasi kemana, ukur dulu jantungnya. Kuat nggak? Ya. Kalau misalnya teman-teman udah tentukan jantungnya, oh saya kuat nih masuk ke reksadana saham. Nah di reksadana saham itu teman-teman, ini khusus di MyBCA ya teman-teman, aku nggak tahu kalau di tempat lain, tapi kalau di MyBCA di fitur investasi teman-teman itu bisa ibaratnya membandingkan
antara reksadana A, reksadana B, reksadana C, reksadana D gitu. Ya, nggak sampai D, cuma 3. Sekali ngebandingin cuma bisa 3. Nanti kalau teman-teman mau coba reksadana lain tinggal bandingin yang lainnya juga. Dari situ kelihatan, oh reksadana yang ini performance-nya lebih baik nih daripada yang lain. Terus kita juga harus analisis tuh teman-teman, dari performance ini kok dia bisa ya lebih baik? Ada kejadian apa sih saat itu? Nah, kalau misalnya teman-teman ngebandingin dari 5 reksadana, 4 bagus, 1 turun, kan aneh. Kok 4 yang lain yang serupa bisa bagus, 1 aneh. Nah itu antara mungkin emang salah masuk mungkin teman-temannya gitu ya. Atau mungkin di situ ada kondisi-kondisi ekonomi yang mempengaruhi sektor-sektor tertentu yang ada di reksadana tersebut. Sehingga reksadana lain yang tidak masuk ke sektor yang terpengaruhi tadi, kondisinya malah baik-baik aja. Itu 1 ya, dengan cara membandingkan. 2, ini yang Albert sempat mention tadi. Which is itu adalah senjatanya kami di BCA. Teman-teman tinggal datang aja ke teman-teman di cabang gitu ya. Nanti kita akan bantu jelasin ya, konsultasi kira-kira produk apa sih yang cocok untuk kebutuhan finansial teman-teman. Ya, jadi kami di BCA juga sering banget diupdate, sering banget dikasih tambahan ilmu pengetahuan nih untuk ngebantuin teman-teman semua yang perlu solusi investasi. Betul. Plus, ini terakhir tips paling pamungkas, jangan males baca. Benar. Karena di My BCA teman-teman itu ada fitur namanya Market Insight. Ya, betul. Market Insight itu adalah update berita. Market. Ya, update berita ini teman-teman harus baca, saranku. Karena dengan kita baca berita kita tahu nih, oh sekarang tuh di dunia lagi terjadi apa sih? Lagi ada update apa yang mencengangkan, yang mempengaruhi portofolio investasinya teman-teman. Betul. Gitu ya. Tambahan lagi, kalau ada beberapa teman-teman juga yang nggak terlalu suka membaca tapi suka visual, sebenarnya BCA juga menyediakan untuk house view. Jadi akan terbit setiap bulan. Itu adalah gambaran market dan tips-tips untuk ke depan tentang ekonomi market outlook ya, untuk yang bisa membantu teman-teman untuk milih produk investasi yang lagi bagus apa, atau merebalancing portofolio teman-teman ke depan lebih baik seperti apa. Itu ada di house view juga. Betul. Tipsnya. Dan house view itu tiap bulan ya, Bet ya. Tiap Kalau bulan. teman-teman bingung bacanya, bingung ngeliatinnya, teman-teman bisa juga nonton webinarnya. Yeps, betul sekali, Mantap, pokoknya semua mantap, kita Ada. sediain lah. Semua di BCA ada. Betul, apa yang Anda mau kami punya. Yes. Lanjut, porsi ideal untuk dana darurat. Kalau punya utang dan tidak punya dana darurat, nabung yang mana dulu? Kalau aku pribadi, hutang dulu. Ya. Karena itu kewajiban kita. Selesaikan hutang is emas. Betul. Karena hutang itu ibaratnya lingkaran syaiton. Ya, betul. Kalau misalnya kita nggak selesaikan hutangnya teman-teman, itu akan ngegulung terus. Apalagi kalau hutangnya berbunga ya, Bet ya. Yap. Jadi usahakan hutangnya dulu yang diselesaikan. So, kalau misalnya teman-teman mau pakai komposisi yang tadi 4321, 40% kehidupan sehari-hari, 30% buat ditabung, itu saranku di switch dulu. 30% itu untuk lunasin utang dulu. Yep. Ya, kalau misalnya nanti 30% udah lunas nih utangnya, baru diganti 30%-nya untuk menabung. Itu kalau dari aku. Kalau menurutku gini Reki, apakah salah kita punya utang? Tergantung jenis utangnya apa. Kalau utangnya untuk konsumtif atau misalkan utang ke tetangga, utang ke teman, utang ke orang tua atau lain, itu menurutku harus untuk segera kita selesaikan. Tapi kalau kita mau punya aset dan kita punya hutang, itu salah satu cara. Karena kita bisa pakai pembiayaan bank, yaitu kan KPR sama KKB misalkan. Kalau kita mau punya aset, itu nggak apa-apa gitu. Betul. Karena yang paling penting, ketika kita punya utang, sesuai dengan penghasilan kita gitu. Tapi kalau memilih kewajiban utang sama dana darurat, otomatis kewajiban utang harus dipenuhi pertama. Tapi bukan berarti dana darurat bisa kita abaikan. Harus ada yang dikorbankan teman-teman, yaitu gaya hidup. Harus ada yang dikorbankan, yaitu jajan, keinginan kita. Setidaknya kita harus berkorban, preferensi, dari jajan harus dikurangin lagi, karena menurutku siapin dana darurat itu juga penting. Betul. Sama pentingnya dengan melunasi hutang, jadi Setuju. harus. Oke, jadi tinggal dipilah aja teman-teman, prioritasnya mana sih, persentase yang paling tinggi, which is misalnya hutang ya, dilunasin dulu. Habis itu sisa-sisanya ya, yang bisa teman-teman cut, which is jajan, baru kita investasiin ke untuk memenuhi dana darurat. Ya mungkin jadinya akan lebih lambat ya, berarti ya kalau misalnya kita punya hutang teman-teman. Tapi daripada nggak ada sama sekali kan untuk kumpulin dana darurat, ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Idealnya untuk take profit itu di berapa? Waduh, di berapa persen? Suka optimis tapi malah di bawah minus lagi, khususnya di reksadana saham. ini tuh gemes banget ya, Bet ya. Karena orang-orang itu gini teman-teman, banyak banget aku temuin teman-temanku, mungkin nasabah juga gitu ya, ngelihat portofolionya udah hijau, keyakinannya tuh
Ya ampun, keyakinannya kenceng banget. Masih bisa naik gitu katanya. Padahal ya namanya market kan gak ada yang tahu ya. Teman-teman gak ada yang tahu juga nih kapan dia naik terus. Sama, kebalikannya juga gak ada yang tahu kapan dia turun terus. Dan tidak ada persentase pasti sebenarnya. Betul. Kalau aku 5% tuh udah syukur alhamdulillah. Karena gak muluk-muluk lah ya. Tapi mindsetnya juga harus bener dulu teman-teman. Karena ada orang yang jadinya tuh stres banget. Ketika kita investasi, mau taking profit, ternyata dia masih terbang lagi. Teman-teman mikirnya dibalik deh. Kalau misalnya waktu teman-teman gak taking profit dan dia turun, lebih sakit gak? Ya kan? Jadi itu permainan emosional sebenarnya. In my personal opinion, belajar dari papiku juga yang sering banget ngeluh gara-gara, aduh sayang nih, harusnya tadi tuh bisa untung tuh, kita bisa taking profit. Betul. Ketinggalan kereta. Masuk juga sama teman-teman. Kita kan kadang nggak tahu ya kapan ini paling murah. Kalau aku rumusnya gampang. Selama rata-rata harga beliku itu lebih rendah daripada rata-rata harga pasar sekarang gitu ya. Ya aku beli aja tuh, aku juga beli at discount anyway. Nggak perlu nunggu sampai bottom banget. Mau gampang nih, kalau teman-teman gak mau pusing, aku selalu pakai metode namanya DCA, dollar cost averaging. Both for beli dan jual. Kalau beli artinya kita beli tiap bulan. Terserah market mau naik mau turun, kita beli tiap bulan biar dapat harga rata-rata. Kalau jual, teman-teman yakin dia masih bisa naik, tapi pengen juga ngamanin keuntungan yang sekarang, ambil aja dulu parsial, mungkin 30%. Kalau misalnya nanti dia naik, teman-teman bisa tarik lagi 30%. Kalau misalnya dia turun, ya at least kita udah ngamanin 60% dari total portofolio kita. Betul. Albert ada tips lain gak? Setuju dengan DCA yang tadi. Tapi kalau menurutku, faktor kecukupan Ricky. Karena kita gak pernah bisa ngukur bahwa cukup bagi aku belum tentu cukup bagi Ricky. Betul. Jadi untuk ambil taking profit yang penting cukup teman-teman. Kalau memang sudah taking profit dan dirasa cukup, misalkan 5% cukup, menurut aku sudah taking profit, ya sudah jangan dilihat lagi. Gitu. Maksudnya jangan ya sudah kalau udah naik berarti memang dicukupkannya segitu. Itu yang paling penting. Tapi kalau untuk pengalaman trading yang paling menurutku yang paling harus dijaga justru bukan di taking profit, tapi take loss. Karena lebih baik menjaga loss daripada menjaga profit. Kalau profit kan kita ambil. Yang harus malah dipikirin adalah loss-nya. Kalau ternyata kita masuk ke dalam reksadana atau ke dalam fitur investasi saham gitu ya, yang fluktuatifnya tinggi, yang dijaga menurutku bukan profitnya soalnya. Tapi bawahnya. Minusnya. Betul. Kita bisa minus berapa nih ke tarafnya? 5% minus, mau lepas nggak? Justru kalau naik kita pengen lepas, kalau lose rasanya aduh sayang. Nah ini yang bahaya. Ujung-ujungnya tenggelam. Iya gitu tenggelam. Ya. Jadi lebih daripada kita berpikir untuk take profit, ukur aja faktor kecukupan. Tapi kita lebih berpikir aja untuk yang take loss-nya, minus. yang bawahnya gitu ya. Betul. Benar, itu juga another tips yang menurut aku insightful banget tuh teman-teman dari Albert ya. Langsung buat nih pertanyaan yang nomor 11 menarik juga nih. Proteksi terlebih dahulu atau dana darurat? Karena biaya kesehatan tak terduga bisa ambil dari dana darurat. Menurut Albert gimana? Pribadi proteksi. Kenapa tuh? Karena gini, amit-amit terjadi sesuatu, biaya memang bisa diambil dari dana darurat. Tapi dana darurat ini kan jadinya habis tanda kutip gitu. Sedangkan kalau unsur proteksi, memang kalau kita ngomong ke wealth planner gitu ya, dari tadi misalkan kita udah punya tabungan, lalu udah punya investasi, bla bla bla. Feature paling penting salah satu menurutku adalah asuransi. Asuransi kan banyak jenisnya. Ada yang proteksi, ada yang tadi aku cerita tentang pendidikan, retire plan atau untuk pensiun, UP Jiwa dan lain-lain. Itu dalam satu perahu yang memang menurutku paling penting. Karena ya kita tidak pernah tahu kapan besok itu hujan atau enggak. Nah begitu juga dengan terjadi resiko, salah satunya sakit. Karena aku juga punya pengalaman teman gitu ya yang tadinya baik-baik aja sehat, tapi ternyata terdiagnosa dan butuh dana besar banget. Dan untungnya sebenarnya saat itu temanku punya asuransi gitu. Jadi menurutku dengan pengalaman teman juga proteksi itu penting. Gitu. Kalau setuju. Kalau menurut lagi? Sama, aku juga akan pilih proteksi dulu Albert dan teman-teman. Kenapa? Karena tadi kita kumpulin dana darurat itu 3-6 kali pendapatan. Let's say pendapatan kita 10 juta per bulan. Kali 6, 60 juta. Masuk rumah sakit itu teman-teman. Astaga. Ini aku cerita juga ya. Temanku, auditor.
tahu sendiri kan, pulangnya tuh dahsyat lah, bisa nggak pulang bahkan. Iya. Pernah waktu itu ditambah dia putus cinta, beneran putus cinta. Kalau temanku nonton, mohon maaf, Itu kasusmu akan saya angkat kayak sedikit. tergeprek-geprek gitu. Bener, itu lebih sakit itu. Yang membuat dia akhirnya masuk rumah sakit dalam 1 bulan, 2 minggu masuk rumah sakit. Betul. Bulan depannya kayaknya belum kelar Dropping. masalah percintaannya. Masuk lagi 2 minggu. Total biaya yang harus dia keluarkan teman-teman 68 juta rupiah. Coba kalau dana daruratnya 60 juta, 8 juta aja nyari dari mana gitu kan. Tapi dia punya insurance, punya proteksi. Sehingga dia akhirnya hanya membayar 250.000 aja. Yep. Ya kan suka ada biaya admin dan lain sebagainya. Tapi benar teman-teman, harus punya proteksi dulu. Karena dana darurat belum tentu cukup. Yep. Kalaupun cukup, nol nih tiba-tiba kita kepake langsung habis. Ya kita harus kumpulin lagi dari awal. Betul. Gitu teman-teman. Karena kita bisa masukin juga ya Regi, dari dana darurat kan bukan hanya semata-mata hanya untuk tentang layoff ya. Karena kita masukin porsi dana darurat besar. Tapi dana darurat ini include proteksi. Kayak aku nih. Aku itu mengkalkulate misalkan 30% dana darurat misalkan. Tapi di dana darurat itu 30% ada proteksi, ada untuk UP jiwa, ada untuk pendidikan. Gitu. Itu kan masih dalam satu gelondongan besar ya. Seperti itu sih. Betul teman-teman. So itu teman-teman pertanyaannya sudah habis. Oke. Mantap ya. Pertanyaannya keren-keren luar banget biasa nih, teman-teman. Menguras otak. Bener, tapi itu seneng banget sih. Aku Thank yakin Albert you. juga kelihatan ya energinya sangat berapi-api dan senang untuk bantuin teman-teman menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut di masa mendatang, teman-teman boleh datang aja ke cabang BCA terdekat ya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya sama tim yang ada di sana. Dan teman-teman, karena sesi Q&A kita sudah selesai pada malam hari ini, ya ampun sedih banget deh. Sedih ya? Iya, karena ini kan sesi pertama. Padahal lagi seru ya. Bener, sesi pertama, sesi pembuka, udah harus berpisah. Tapi tenang aja, teman-teman bisa ketemu sesi-sesi berikutnya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pokoknya sampai tanggal 3 Oktober mendatang. Yes. Nah, setelah ini teman-teman akan ada QR Code untuk teman-teman mengisi kuis. Ya, bagi teman-teman yang berhasil menjawab dengan benar tentunya, jangan salah, akan mendapatkan poin untuk Wealth Conquest di BCA Wealth Summit Online 2025. Regi boleh jelasin nggak Wealth Conquest ini apa Regi? Boleh banget. Jadi ini tuh semacam gamification teman-teman yang kita desain untuk teman-teman bisa ngumpulin poin. Semakin banyak teman-teman ngumpulin poinnya, nanti di ranking tuh Bet. Dari ranking itu akan terpilih orang-orang beruntung dan orang-orang yang berusaha of course gitu ya untuk mendapatkan hadiah voucher MAP nominalnya jutaan lah pokoknya. Besar teman-teman. Besar Bener banget. Worth it banget untuk nambahin Sangat. nabung. Bener, nabung. Anda dijual aja MAP-nya. Itu kayaknya aku jual. Iya kamu ya. Kayaknya. Ya itu aja teman-teman informasi dari aku dan dari Albert. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat Thank teman-teman you. yang udah ikut sesi ini sampai kelar. Selamat mengerjakan kuis. Mungkin aku pamit undur diri ya. Aku Reginald Suryanto dan temanku. Albert Santoso. Sampai pamit. jumpa. Thank you. Bye-bye.